335. Karena aku memang ada di dekatmu saat ini. Lirih William sambil melingkarkan kedua tangannya di perut Rania. Tak tinggal diam. Tangannya pun mengelus perut buncit istrinya di mana bayinya kini bersemayam. William. Rania tersentak. Membalik. Tubuhnya menghadap pada wajah yang sudah sangat dirindukannya. William melebarkan senyuman. Menatap rindu pada wajah yang acap kali masuk ke dalam mimpinya. Kau, ucapan Rania melayang begitu saja di udara saat bibirnya sudah terbungkam oleh bibir tebal suaminya. Ciuman lembut itu pun berlangsung cukup lama karena Rania juga turut membalasnya. Namun ciuman itu pun terhenti pada saat Rania mengingat permasalahan di antara mereka. Rania langsung menggigit bibir bawah William. Apa yang kau lakukan? Ucap Rania sambil memukul pelan dada bidang suaminya. Menciummu, balas William dengan acuh. Kenapa kau mencium? Aku bahkan belum memaafkanmu, cetus Rania sambil menatap William tajam. Kedua bola mata wanita hamil itu kini terlihat mulai mengembun. Walaupun hatinya saat ini sangat begitu senang saat bisa kembali melihat wajah yang sudah lama dirindukannya. Namun ketika mengingat masalah berat itu, membuatnya sirna begitu saja. William menghela nafas panjang. Apa kau belum mau memaafkanku jika aku sudah menjelaskan kebenarannya padamu? Tutur William dengan lembut. Penjelasan apa yang kau maksud? Apa kau ingin menjelaskan jika saat ini kau sudah ingin bertanggung jawab pada anak itu dan ibunya? Tanya Rania sambil menahan sesak di dadanya. Masuklah lebih dulu. Aku akan menjelaskan padamu saat suasana hatimu sudah mulai tenang tanpa pemikiran buruk tentangku. Ucap William sambil menggenggam tangan istrinya. Jangan menyentuhku. Rania menghempaskan tangan William. Lalu berjalan begitu saja masuk ke dalam rumah. Apa semua ibu hamil sesensitif itu? Aku bahkan belum menyapa bayiku yang kini sudah semakin membesar di dalam perutnya. Batin William sambil mengusap kasar wajahnya. Rania melangkah memasuki ruang tamu dengan jantung yang kini berdebar begitu cepat saat masih merasakan bagaimana hangatnya ciuman yang William berikan. Seenaknya saja menciumku sedangkan dia belum menjelaskan apapun. Amuk batin Rania. Mengingat adanya William saat ini membuat Rania lebih memilih untuk kembali melangkah menuju dapur untuk membuatkan minuman untuk suaminya sekaligus menyiapkan makanan. Rania yakin, jika saat ini William sudah mulai lapar setelah melewati perjalanan panjang menuju kampungnya. Makanlah lebih dulu, ucap Rania sambil meletakkan sepiring nasi beserta minuman di hadapan William. William menarik tipis kedua sudut bibirnya. Walaupun Rania belum memaafkannya karena belum mendengar penjelasannya, namun wanita itu masih melakukan kewajibannya sebagai seorang istri untuk melayaninya. Terima kasih, ucap William dan lebih memilih menuruti perintah istrinya. Karena perutnya memang sudah sangat lapar karena tidak sempat makan lebih dulu dan lebih memilih untuk langsung berangkat menuju kampung halaman istrinya, 15 menit berlalu. Akhirnya William pun telah selesai menikmati makanan buatan istrinya yang selalu terasa nikmat di lidahnya. Biar aku saja yang membereskannya, ucap William lalu segera beranjak saat melihat Rania sudah hampir beranjak membereskan piring sisa makanannya. Istirahatlah. Aku tahu kau pasti lelah. Biar aku yang membereskan. Setelah itu kita bisa membahas apa yang ingin kau bicarakan. Perintah Rania lalu mengambil piring dan gelas kotor itu dari tangan William. William membiarkan dan lebih memilih untuk mengistirahatkan punggungnya sejenak sebelum menyampaikan penjelasan yang sangat panjang pada istrinya. 336. Di dalam kamar berukuran 4x3 meter itu kini sudah duduk sepasang suami istri yang terlihat sedang menatap satu sama lain dengan tatapan berbeda. Jadi, apa yang ingin kau bicarakan? Tanya Rania setelah cukup lama keheningan menyelimuti mereka.
William menarik tipis sudut bibirnya ke samping. Menatap dalam pada kedua bola mata yang terlihat begitu penasaran dengan apa yang akan disampaikannya saat ini. Kenapa kau diam? Apa kau gagal membuktikan jika anak itu bukanlah anakmu karena dia benar-benar anak kandungmu? Ucap Rania dengan pelan. Pemikiran buruk ini telah memenuhi otaknya. William menggelengkan kepalanya pelan. Rania yang ia lihat saat ini bukan seperti Rania yang bersikap dewasa seperti biasanya. Namun William sangat paham dengan hormon Rania yang sedang tidak stabil karena faktor kehamilannya. Jika aku mengatakan lagi kalau anak itu bukanlah anak kandungku, apa kau akan percaya? Tanya William memegang kedua pundak istrinya. Sangat sulit untuk mempercayainya jika kau tidak memiliki bukti untuk itu. Aku bahkan tidak menyangkal jika wajah anak itu sangat mirip dengan wajahmu. Balas Rania sambil menahan sesak di dadanya. Apa kau ingin bukti? Tanya William serius. Kepala Rania dengan cepat mengangguk. Baiklah, tunggulah di sini. William beranjak keluar dari dalam kamar menuju ruang tamu untuk mengambil berkas yang masih berada di dalam tasnya. Rania terdiam, menunggu dengan harap-harap cemas sebuah bukti yang akan William bawa. Pintu kamar kembali terbuka. William pun telah masuk sambil membawa sebuah map di tangannya. Bacalah, ucap William lalu menyerahkan map berwarna coklat itu kepada Rania. Dengan ragu Rania pun menerimanya. Membuka map itu dengan pelan seakan takut dengan isi di dalamnya. Ini. Rania menutup mulutnya dengan kedua telapak tangannya. Kelvin. Bukankah Kelvin adalah nama kakak kandungmu? Ucapnya setelah membaca dengan jelas tulisan yang berisikan identitas ayah biologis Cila. Ya. Kelvin adalah kakak kandungku yang kini menetap di London. Dan Kelvin adalah ayah biologis dari Cila, anak kecil yang terakhir kau jumpai sebelum kau jatuh pingsan. Terang William sambil menatap lucu wajah terkejut istrinya. Rania pun kembali membuka lembar demi lembar kertas yang memperlihatkan foto pernikahan Kelvin dan Bianca beberapa hari yang lalu dan juga foto William dan Kelvin saat mereka masih kecil dulu. Aku dan Kelvin memang memiliki wajah yang cukup mirip. Bahkan sejak kecil kami selalu dikira adalah anak kembar karena jarak umur kami yang sangat dekat sehingga membuat ukuran tubuh kami juga tidak terlalu berbeda jauh. Kau lihatlah di halaman ketiga. Di sana memperlihatkan wajahku dan Kelvin yang begitu mirip bahkan tinggi kami hampir sama. Rania tertegun, mengusap kedua wajah anak kecil yang terlihat lucu dengan baju kembarnya di sana. Dari kecil mamiku sudah membiasakan kami untuk selalu memakai pakaian yang sama bahkan gaya rambut yang sama. Mamiku memang memperlakukan kami layaknya anak kembar pada umumnya. Bukan tanpa alasan. Mamiku hanya tidak ingin Kelvin merasa iri padaku sebab aku adalah anak bungsu sehingga dia merasa diabaikan dan dibedakan. Rania pun kembali membuka lembaran keempat di mana foto keluarga William tergambar di sana. Kelvin dan William kecil memang selalu terlihat memakai pakaian yang hampir sama. Di lembaran kelima, itu adalah foto aku, Gary, Dika, Reno dan Bianca saat kami menjalin persahabatan. Pertemuan singkat mempertemukan kami dengan wanita polos dan baik hati bernama Bianca sehingga kami merasa nyaman saat bersamanya. Dan setiap 2 kali dalam setahun, kami selalu menyempatkan waktu untuk bertemu walaupun beda negara memisahkan persahabatan kami. William pun terus menceritakan awal mula persahabatan mereka hingga kejadian malam kelam itu terjadi. 337. Kicks. William terhenti dari pembicaraannya saat mendengar isakan tangis dari istrinya. Rania. Kenapa kau menangis? Tanya William begitu panik sambil memegang pundak istrinya. Lepaskan aku. Ucapnya melepas kasar tangan William lalu bangkit dari sisi ranjang berjalan menuju arah pintu kamarnya.
William dibuat heran dengan sikap Rania yang langsung pergi begitu saja sedangkan ia belum selesai membahas kisahnya saat berada di London 1 bulan belakangan. "Rania, kenapa kau pergi?" ucap William sambil menahan pergelangan tangan Rania. Aku." Rania semakin terisak di ambang pintu. Bahu wanita hamil itu nampak bergetar hebat. "Rania, katakan ada apa? Apa ucapanku menyakiti hatimu?" tanya William lagi sambil membalikkan tubuh istrinya. Oh, astaga. William dibuat begitu panik saat melihat air mata yang sudah membasahi wajah istrinya. "Lepaskan aku." Rania kembali mencoba melepas tangan William dari pundaknya. Namun William sekuat tenaga menahannya. "Rania, katakan ada apa ini?" tanya William lagi untuk kesekian kalinya. Aku." Rania teriak. Lidahnya terasa keluh untuk menjawab pertanyaan William. William mengangkat dagu Rania agar wanita itu menatapnya. "Ada apa, Hem?" tanya William begitu lembut. Aku bersalah. Aku bersalah. Aku benar-benar bukan istri yang baik," ucap Rania sambil menangis. "Kau ini bicara apa? Kau adalah istri terbaik yang dikirim Tuhan untuk menemani hari-hariku." Pungkas William merasa tak suka dengan ucapan istrinya. "Tidak. Aku bukanlah istri yang baik. Aku adalah istri yang buruk. Aku bahkan tidak percaya dengan suamiku sendiri. Bahkan aku memilih meninggalkan suamiku di saat ia membutuhkan semangat dariku." "Kiks." Rania sesegukan. "Berani-beraninya wanita sepertiku yang tidak ada kelebihan apa-apa ini berani memperlakukanmu seperti itu. Bahkan kau bisa mendapatkan istri yang lebih sempurna daripada aku. Aku terlalu naif. Aku terlalu percaya diri dengan diriku sendiri. Aku melupakan jika kau adalah pria sempurna yang bahkan dengan mudahnya mendapat penggantiku yang hanyalah angin berlalu ini dengan wanita yang lebih sempurna." Racau Rania dalam tangisannya. "Lepaskan aku. Lepaskan aku." Rania memberontak saat William sudah memeluk tubuhnya. "Kau boleh meninggalkanku jika kau ingin. Aku adalah istri yang buruk. Aku tidak pantas untuk. Aku sungguh tidak pantas. Kik. Aku tidak akan pernah melepaskanmu." Tekan William sambil mencium gemas puncak kepala istrinya. "Kau boleh melakukannya jika kau ingin. Aku sungguh tidak pantas untukmu." Balas Rania lagi semakin insecure. "Aku tidak melakukannya karena aku tidak ingin. Yang aku inginkan saat ini hanyalah dirimu dan anak kita. Tiada yang lain." William menjauhkan tubuh Rania untuk dapat menjangkau wajah istrinya. "Kau adalah istri yang sempurna. Akulah pria brengsek yang tidak pantas untukmu. Tapi aku juga adalah pria beruntung di dunia ini karena mendapat wanita sepertimu. Kau adalah jawaban dari doa-doaku selama ini. Bagaimana aku bisa mencari sosok yang baru yang lebih baik darimu sedangkan hatiku sudah sepenuhnya terisi oleh namamu. Bahkan sosok yang lebih baik dan sempurna yang kau bicarakan itu sudah tidak ada. Karena semua kebaikan dan kesempurnaan itu sudah terikat padamu. Perjalanan hidupku sudah terhenti padamu. Dan sampai kapanpun juga aku tidak akan melepaskanmu." Jelas William panjang lebar. Rania semakin menangis. Perasaan bersalah semakin memenuhi relung hatinya. "Jangan pernah lagi memintaku untuk mencari sosok yang baru. Karena sampai kapanpun, tiada satu wanita selain mamiku dan dirimu yang bisa membuat aku sejatuh ini. Jika kau tanyakan kenapa, alasannya hanya satu. Karena aku mencintai." 338. "Mencintaiku," ucap Rania mengulang perkataan William. Detak jantung wanita itu kini berdetak lebih cepat. "Ya, apa aku harus mengulang kembali ucapanku?" tanya William sambil menatap lucu wajah istrinya yang terlihat bingung. "Tapi bagaimana bisa?" tanya Rania dengan bodoh. "Tidak ada alasan untuk aku mencintaimu. Karena mencintaimu adalah sebuah anugerah tanpa harus ada kata kenapa," ucap William. Bagai ada ribuan kupu-kupu yang kini menggelitik dadanya membuat Rania begitu bahagia.
Bahkan rona merah kini mulai muncul di kedua pipinya. Tapi, bukankah sejak awal kau melarangku untuk mencintaimu? Lirih Rania sambil tertunduk. Aku memiliki alasan untuk itu. Aku hanya tidak ingin kau tersakiti karena mencintaiku saat masalah seperti kemarin datang sedangkan aku belum membuktikan kebenarannya. Dan bodohnya aku tetap membuatmu sakit karena kau sudah lebih tahu permasalahan yang menjadi bebanku hingga menyebabkan kita berpisah sejenak. Terang William. Dan rasa bersalah itu semakin menghantuiku saat aku mengetahui jika kau sudah sejak lama diam-diam mencintaiku. Ucap William sedikit menggoda. Bagaimana? Bagaimana aku bisa tahu? Tanya William sambil menahan tawanya melihat wajah Rania semakin memerah. Kau, Rania semakin tertunduk. Aku baru mengetahuinya dari Gary 1 minggu yang lalu sebelum Gary kembali pulang ke negara ini. Jika aku tahu kau sudah sejak lama mencintaiku, maka aku tidak akan mengulur waktu untuk menikahimu. Apa kau tahu Rania, saat pertama kali aku menyadari jika wanita yang akan aku nikahi adalah dirimu, membuat aku begitu bahagia karena wanita pilihan orang tuaku tidak salah. Namun mengingat kembali beban yang saat itu menghantui pemikiranku tentang Bianca dan malam kelam itu, membuatku takut jika kau akan meninggalkanku suatu saat nanti. Maka dari itu aku lebih memilih menjaga jarak denganmu agar perasaanmu lebih terjaga untuk tidak mencintaiku sampai aku membuktikan kebenarannya. Dan yang aku sayangkan, ternyata keputusanku itu salah karena kau sudah lebih dulu mencintaiku. Aku bahkan tidak sadar keputusanku itulah yang membuatmu semakin terluka. Maafkan aku sungguh berdosa padamu. William merengkuh tubuh Rania namun tidak begitu erat sebab ada janin yang kini menghambat sentuhan mereka. William, lirih Rania di dalam pelukan suaminya. Tangan Rania pun ikut terulur memeluk erat kekasih hatinya. Terima kasih telah membalas perasaanku, ucap Rania begitu. Aku yang harusnya berterima kasih karena kau tidak pernah berhenti mencintaiku walau aku sudah benar-benar menoreh luka di hatimu. Balas William lalu mencium gemas puncak kepala istrinya. Jam dinding pun terus berputar. Namun Rania dan William masih terus berlanjut mengungkapkan perasaan masing-masing dan saling melepas rindu. Apa kau meminum susu hamilmu dengan baik selama 1 bulan ini? Tanya William saat menuangkan air panas ke dalam gelas susu Rania. Rania tersenyum kaku. Aku sering melupakannya. Balas Rania dengan jujur. William menghela nafasnya. Kenapa begitu, Hem? Tanya William merasa gemak. Karena aku tidak berselera. Aku lebih berselera meminumnya jika kau yang membuatkannya. Ucap Rania dengan jujur. Aku rasa kau sudah cinta mati padaku sehingga tampaku hidupmu terasa tabu. Seloroh William. Rania kau terlalu percaya diri sekali. Kilahnya lalu memalingkan wajahnya agar William tidak mengetahui kebohongannya. Apa kau yakin jika aku yang terlalu percaya diri? Tanya William menaikkan sebelah alis tebalnya. Atau kau yang begitu mencintaiku? Ucapnya menggoda sambil mengedipkan sebelah matanya. Bersama